Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Supriyadi dari kelas TI 18E, NIM 1037. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang HOQ atau House of Quality, yang ditujukan untuk memenuhi tugas perancangan dan pengembangan produk. Ya, yang pertama dimulai dari QFD. QFD atau Quality Function Deployment merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam desain teknis manufacturing dan perencanaan produksi yang tepat. Pada prinsipnya, QFD membantu mendengarkan suara atau keinginan konsumen dan berguna untuk brainstorming session bagi tim pengembang dalam menentukan cara terbaik memenuhi keinginan konsumen. Proses dalam QFD dilaksanakan dengan menyusun satu atau lebih matrik yang disebut the House of Quality. Matrik ini menjelaskan apa saja yang menjadi kebutuhan dan harapan pelanggan dan bagaimana memenuhinya. HOQ atau House of Quality itu sendiri adalah alat yang mendukung metode QFD, menggunakan matriks yang menghubungkan keinginan konsumen dengan langkah desain dan membandingkan langkah desain sehingga praktisi dapat berkonsentrasi pada karakteristik yang paling penting dan berharga. Istilah rumah digunakan karena alat QFD yang digunakan terlihat mirip dengan rumah dengan beberapa kamar dan atap. Matriks HOQ pertama kali digunakan dalam proses menampilkan Voice of Customer atau VOC atau kebutuhan konsumen terhadap respon teknis. Ya, di sini adalah matriks dari House of Quality itu sendiri. Di sini ada bagian A, B, kemudian C, D, E, dan F. Untuk bagian A atau Customer Needs and Benefit, bagian ini berisi mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan pada bagian B, Planning Matrix, bagian ini merupakan tempat menentukan sasaran atau tujuan produk, didasarkan pada hasil interpretasi tim terhadap data riset pemasaran. Bagian C, Technical Response. Pada bagian ini terjadi proses penerjemahan dari kebutuhan konsumen, Voice of Customer, ke dalam bahasa pengembangan atau Voice of Developer. Kemudian pada bagian D ini sendiri yaitu Relationship Matrix, dengan menempatkan keinginan konsumen pada badan kiri dan karakteristik teknis pada bagian atas dari HOQ, maka dapat dievaluasi hubungan keduanya secara sistematis. Kemudian pada bagian E, yaitu Technical Correlation. Matrik ini digunakan untuk membantu tim dalam menentukan desain yang mengalami bottleneck dan menentukan kunci komunikasi di antara para desainer selain. Selain itu, matrik ini juga menggambarkan hubungan dan ketergantungan antar karakteristik teknik yang satu dengan karakteristik teknik yang lainnya. Kemudian pada bagian F, Technical Matrix. Bagian ini berisi 3 jenis data, yaitu prioritas, pengembangan, dan target yang akan dibuat dalam produk baru. Ya, mari kita lihat penyusunannya. Ya, ini adalah salah satu contoh model dari House of Quality yang saya ambil dari jurnal perancangan produk pada rak alat tulis kantor atau ATK dengan menggunakan metode Nigel-Cross. Ya, jadi di sini adalah pembuatan rak. Penulisnya yaitu Rahmi Yunita Tarigan dan Rosnani Ginting dari Industrial Engineering Department, Fakultas Engineering, Tridharma Padangbulan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Nah, pada bagian pertama, di sini bentuk rak alat tulis kantor balok. Jumlah sekat itu ada 2, motif produk garis-garis, warna produk hijau, warna motif hitam, warna sekat putih, jumlah pegangan 2, fungsi tambahan, yaitu tempat kunci, bahan fungsi tambahan, plastik, bentuk fungsi tambahan itu kotak. Nah, di sini ada pada bagian kedua, ada persepsi konsumen yang dibagi menjadi 4. Yang pertama I itu adalah rak alat tulis itu sendiri. Kemudian A itu pesaing pertama, B adalah pesaing kedua, dan C adalah pesaing ketiga.
Dan ini dibagi juga menjadi 5 persepsi konsumen. Untuk yang pertama itu bernilai sangat baik, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Nah, di sini contoh bentuk alat tulis kantor, yaitu berbentuk balok. Diberi nilai 5, sangat baik. Ini dari pesaing 3. Kemudian, pada rak alat tulis itu sendiri, dan juga pesaing 1, itu memberi penilaian 4 atau baik. Kemudian, untuk yang B, atau kemudian pesaing 2 memberikan nilai 3, cukup. Dan selanjutnya, untuk jumlah sekat itu ada 2. Itu untuk pesaing 1 memberikan nilai 4 atau baik. Kemudian rak itu sendiri, dan juga untuk pesaing yang ketiga itu diberi nilai 3 atau cukup. Kemudian untuk motif produk garis-garis, itu di sini ada itu rak itu sendiri diberi nilai 4, kemudian pesaing 1 diberi nilai 3, pesaing 2 dan pesaing 3 itu nilai 2 atau buruk. Dan ini bisa diisi selanjutnya. Nah, di sini kosong, itu artinya tidak ada yang dinilai sangat buruk. Kemudian selanjutnya ini ada tanda V kecil, ada tanda V besar, ada tanda X kecil dan tanda X besar. Nah, di sini ada keterangannya derajat hubungan. Untuk V besar itu artinya tingkat hubungannya kuat, bobotnya itu 4. Kemudian untuk V kecil tingkat hubungannya sedang atau bobotnya itu 3. Untuk X kecil tingkat hubungannya itu lemah dengan bobot 2. Kemudian X besar itu tidak ada hubungannya atau bobotnya itu 1. Itu artinya, ini contoh di sini. Ini artinya V. Nah, di sini tuh V besar itu berarti mempunyai hubungan yang sangat kuat atau bobotnya itu 4. Kemudian kita beralih ke atas. Nah, di sini ada karakteristik teknik, lama pengeringan, ketelitian pemotongan, kemudian ketelitian pengukuran, kesesuaian pemasangan, jarak pemakaian cat, kesesuaian ukuran kayu, kesesuaian ukuran triplek. Nah, cara membacanya sama dengan yang ini. X besar itu artinya tidak ada hubungan atau bobotnya 1. Kemudian ada X kecil, itu tingkat hubungannya itu lemah atau bobotnya itu 2. Kemudian ada V kecil, itu tingkat hubungannya itu sedang atau bobotnya itu 3. Kemudian ada V besar, tingkat hubungannya itu kuat atau berbobot 4. Nah, cara membacanya contohnya ini. Lama pengerjaan dengan ketelitian pemotongan itu nilainya X besar atau tidak ada hubungan, bobotnya itu 1. Nah, sedangkan untuk ketelitian pemotongan dan ketelitian pengukuran itu nilainya V kecil atau tingkat hubungannya sedang, bobotnya 3. Nah, di sini juga ada V kecil, ini berarti hubungan antara ketelitian pemotongan dan juga kesesuaian ukuran kayu. Sama juga ini yang di puncak, misalkan ada X besar, itu artinya tidak ada hubungan, yakni antara lama pengeringan dan juga kesesuaian ukuran triplek. Setelah ini kita beralih ke bawah. Nah, di sini ada satuan. Satuan dari yang di atas ini ya. Satuan dari yang di atas ini satuannya second. Lama pengeringan satuannya second. Ketelitian pemotongannya satuannya persen. Kemudian ketelitian pengukuran satuannya persen. Kesesuaian pemasangan satuannya sentimeter.
Jarak pemakaian cat itu ukurannya cm. Kesesuaian ukuran kayu satuan cm. Kesesuaian ukuran triplek satuan cm. Sedangkan untuk tingkat kesulitan di sini sudah dibagi: 1 tidak sulit, 2 sedang, 3 sulit, 4 sangat sulit, 5 sangat sulit sekali. Tingkat kesulitan. Nah, di sini rata-rata 3, namun ada yang 2. 2 ini sedang. Nah, namun secara umum bernilai 3. Itu artinya dalam penelitian ini, dalam pembuatan rak ini, penulis itu menilai bahwa pembuatannya itu sulit. Sedangkan untuk derajat kepentingannya, di sini derajat kepentingan 1 sampai dengan 10 kurang penting, 11 sampai 20 penting, 21 sampai 30 sangat penting. Nah, di sini rata-rata itu antara nilai 11 sampai 20 ya. Itu artinya sangat penting. Untuk perkiraan biaya, ini rata-rata 14, namun ada yang 10, ada yang 19. Nah, di sini perkiraan biaya 0 sampai 10 itu murah, 11 sampai 20 sedang, 21 sampai 30 itu mahal. Itu artinya pada pembuatan rak ini, bahan-bahan bakunya itu ada yang bernilai 10, itu di sini murah perkiraan biayanya. Sedangkan ada yang bernilai 19, di sini sedang namun cukup di ujung ya. Sedangkan yang lainnya rata 14. Nah, itulah cara membaca dari host of quality itu sendiri yang bersumber dari jurnal perancangan produk pada alat tulis kantor ATK dengan menggunakan metode Nigel Cross. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon kurangnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.